Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas cara memposting jurnal penutup ke buku besar perusahaan dagang dengan tepat. Untuk Anda yang saat ini belum bisa memposting jurnal penutup ke buku besar utama, khususnya untuk perusahaan dagang, silahkan tonton video ini dari awal sampai selesai agar Anda dapat memposting jurnal penutup perusahaan dagang ke buku besar utama dengan benar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang setelah kita membuat jurnal penutup, yaitu kita akan memposting jurnal penutup tersebut ke dalam buku besar. Nah, dalam perusahaan dagang ada dua jenis buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Jurnal penutup ini diposting ke dalam buku besar utama. Nah, sekarang kita akan mulai memposting jurnal penutup perusahaan dagang ke dalam buku besar perusahaan dagang secara benar. Dalam pembahasan ini kita menggunakan studi kasus pada PT Kurma Sehat periode Maret 2021. Sekarang marilah kita mulai untuk memposting jurnal penutup yang telah dibuat PT Kurma Sehat periode Maret 2021 ke dalam buku besar utama. Kita mulai untuk memposting jurnal penutup yang pertama, yaitu jurnal penutup yang digunakan untuk menutup pembelian dan akun kontra pembelian. Kita akan memposting akun Ikhtisar Laba Rugi terlebih dahulu ke dalam buku besar Ikhtisar Laba Rugi. Kita cari dulu buku besar Ikhtisar Laba Rugi. Ini dia buku besar Ikhtisar Laba Rugi. Untuk kolom tanggal pada buku besar Ikhtisar Laba Rugi kita tulis tanggal 31. Karena jurnal penutup ini kita posting pada akhir periode yaitu 31 Maret. Kolom keterangan kita isi menutup akun pembelian dan akun kontranya. Kolom referensi pada buku besar Ikhtisar Laba Rugi kita isi dengan JPN, singkatan dari jurnal penutup. Kemudian kita lihat Ikhtisar Laba Rugi pada jurnal penutup memiliki saldo Rp23.324.000, posisinya debit. Sehingga dalam buku besar Ikhtisar Laba Rugi kita akan posisikan saldonya pada posisi debit sebesar Rp23.324.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar Ikhtisar Laba Rugi sudah ada saldo Rp400.000, posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp23.324.000, posisinya debit, berlawanan debit dan kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp23.324.000 dengan Rp400.000. Hasilnya yaitu Rp22.924.000. Saya tempatkan saldonya pada posisi debit
Mengapa? Karena saldo yang ada pada posisi debit yaitu Rp23.324.000 lebih besar daripada saldo yang ada pada posisi kredit yaitu Rp400.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi yaitu 521. Berikutnya kita akan memposting akun potongan pembelian ke dalam buku besar potongan pembelian. Ini dia buku besar potongan pembelian. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup potongan pembelian. Pada kolom referensi kita isi JPN. Kita lihat saldo potongan pembelian pada jurnal penutup yaitu Rp276.000 posisinya debit. Sehingga pada buku besar potongan pembelian kita isi saldonya pada posisi debit Rp276.000. Pada kolom saldo buku besar potongan pembelian sudah ada saldo Rp276.000 posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp276.000 posisinya debit. Berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi hasil selisih dari Rp276.000 dengan Rp276.000. Hasilnya yaitu 0. Berikutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode potongan pembelian yaitu 513. Berikutnya kita akan posting akun retur pembelian ke dalam buku besar retur pembelian. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup retur pembelian. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat retur pembelian pada jurnal penutup memiliki saldo Rp1.350.000 posisinya debit. Sehingga pada buku besar retur pembelian kita isi saldonya pada posisi debit sebesar Rp1.350.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar retur pembelian sudah ada saldo Rp1.350.000 posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp1.350.000 posisinya debit. Berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp1.350.000 dengan Rp1.350.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun retur pembelian yaitu 512. Berikutnya kita akan memposting akun pembelian ke dalam buku besar pembelian. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup pembelian. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat saldo pembelian pada jurnal penutup yaitu Rp24.950.000. Sehingga pada buku besar pembelian kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar
Rp24.950.000. Kita lihat kolom saldo pada buku besar pembelian sudah ada saldo Rp24.950.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp24.950.000, posisinya kredit, berlawanan. Jadi, kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp24.950.000 dengan Rp24.950.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun pembelian yaitu 511. Untuk jurnal penutup yang pertama yaitu menutup pembelian dan akun kontra pembelian sudah kita posting ke dalam buku besarnya masing-masing. Sekarang kita menuju jurnal penutup yang kedua yaitu menutup penjualan dan akun kontra penjualan. Kita posting dulu akun penjualan. Kolom tanggal pada buku besar penjualan kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup penjualan. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat saldo penjualan pada jurnal penutup yaitu Rp31.200.000, posisinya debit. Sehingga pada buku besar penjualan kita isi saldonya pada posisi debit sebesar Rp31.200.000. Kita lihat pada buku besar penjualan sudah ada saldo Rp31.200.000, posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp31.200.000, berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp31.200.000 dengan Rp31.200.000. Hasilnya yaitu 0. Berikutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun penjualan yaitu 411. Berikutnya kita akan posting akun potongan penjualan pada buku besar potongan penjualan. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup potongan penjualan. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat saldo potongan penjualan pada jurnal penutup yaitu Rp120.000, posisinya kredit. Sehingga pada buku besar potongan penjualan saldonya kita tulis pada posisi kredit sebesar Rp120.000. Kita lihat kolom saldo pada buku besar potongan penjualan sudah ada saldo debit sebesar Rp120.000 dan sekarang ada saldo kredit sebesar Rp120.000, berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil selisih dari Rp120.000 dengan Rp120.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun potongan penjualan yaitu 413. Berikutnya kita akan posting akun retur penjualan. Kolom tanggal pada buku besar retur penjualan kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup retur penjualan. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat retur penjualan pada jurnal penutup memiliki saldo
Rp4.300.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar retur penjualan kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp4.300.000. Kita lihat kolom saldo pada buku besar retur penjualan sudah ada saldo Rp4.300.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp4.300.000 posisinya kredit, berlawanan. Jadi, kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp4.300.000 dengan Rp4.300.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya, kolom referensi jurnal penutup kita isi dengan kode akun retur penjualan yaitu 412. Berikutnya, kita akan memposting akun ikhtisar laba rugi ke dalam buku besar ikhtisar laba rugi. Ini dia buku besar ikhtisar laba rugi. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup akun penjualan dan akun kontranya. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat saldo ikhtisar laba rugi pada jurnal penutup yaitu Rp26.780.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar ikhtisar laba rugi kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp26.780.000. Kita lihat kolom saldo pada buku besar ikhtisar laba rugi sudah ada saldo Rp22.924.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp26.780.000 posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp26.780.000 dengan Rp22.924.000. Hasilnya yaitu Rp3.856.000. Saya tempatkan pada posisi kredit karena saldo kredit yaitu Rp26.780.000 lebih besar dibandingkan saldo debit yaitu Rp22.924.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi yaitu 521. Sekarang jurnal penutup yang kedua yaitu jurnal untuk menutup akun penjualan dan akun kontra penjualan sudah kita posting ke dalam buku besarnya masing-masing. Berikutnya kita akan memposting jurnal penutup yang ketiga yaitu jurnal penutup yang dibuat untuk menutup beban-beban. Kita akan posting dulu akun ikhtisar laba rugi. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup beban-beban. Pada kolom referensi buku besar ikhtisar laba rugi kita isi JPN. Selanjutnya kita lihat akun ikhtisar laba rugi pada jurnal penutup memiliki saldo Rp1.612.000 posisinya debit. Sehingga pada buku besar ikhtisar laba rugi kita akan tulis saldonya pada posisi debit yaitu sebesar
Rp1.612.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar ikhtisar laba rugi sudah ada saldo Rp3.856.000, posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp1.612.000, posisinya debit, berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp3.856.000 dengan Rp1.612.000. Hasilnya yaitu Rp2.244.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi, yaitu 521. Berikutnya kita akan memposting akun beban gaji. Ini dia buku besar beban gaji. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup beban gaji. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat beban gaji pada jurnal penutup memiliki saldo Rp1.050.000, posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban gaji kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp1.050.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban gaji sudah ada saldo Rp1.050.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp1.050.000. Namun posisinya kredit, berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dari hasil selisih Rp1.050.000 dengan Rp1.050.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal penutup dengan kode akun beban gaji, yaitu 611. Berikutnya kita akan memposting akun beban sewa gudang ke dalam buku besar beban sewa gudang. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup beban sewa gudang. Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat saldo beban sewa gudang pada jurnal penutup yaitu Rp250.000. Sehingga pada buku besar beban sewa gudang kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp250.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban sewa gudang sudah ada saldo Rp250.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp250.000 namun posisinya kredit, berlawanan debit dan kredit. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp250.000 dengan Rp250.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal penutup dengan kode akun beban sewa gudang yaitu 612. Berikutnya kita akan memposting akun beban listrik, air, dan telepon ke dalam buku besar beban listrik, air, dan telepon. Kolom tanggal pada buku besar beban listrik, telepon, dan air kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup beban listrik, telepon, dan air.
Kolom referensi kita isi JPN. Kemudian kita lihat beban listrik, air, dan telepon pada jurnal penutup memiliki saldo Rp50.000, posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban listrik, telepon, dan air kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp50.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban listrik, telepon, dan air sudah ada saldo Rp50.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp50.000, posisinya kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp50.000 dengan Rp50.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban listrik, telepon, dan air yaitu 613. Selanjutnya kita akan memposting akun beban penyusutan inventaris ke dalam buku besar beban penyusutan inventaris. Kita cari dulu buku besar beban penyusutan inventaris. Ini dia buku besar beban penyusutan inventaris. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup beban penyusutan inventaris. Pada kolom referensi kita isi JPN. Selanjutnya kita lihat beban penyusutan inventaris pada jurnal penutup memiliki saldo Rp50.000, posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban penyusutan inventaris kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp50.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar beban penyusutan inventaris sudah ada saldo Rp50.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp50.000, posisinya kredit. Berlawanan, debit dan kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil selisih Rp50.000 dikurangi Rp50.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal penutup dengan kode akun beban penyusutan inventaris yaitu 614. Berikutnya kita akan memposting beban perlengkapan ke dalam buku besar beban perlengkapan. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup beban perlengkapan. Kolom referensi kita isi JPN. Selanjutnya kita lihat beban perlengkapan pada jurnal penutup memiliki saldo Rp192.000, posisinya kredit. Sehingga pada buku besar beban perlengkapan kita tulis saldonya pada posisi kredit sebesar Rp192.000. Kita lihat kolom saldo pada buku besar beban perlengkapan sudah ada saldo Rp192.000, posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp192.000, posisinya kredit. Berlawanan. Jadi kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp192.000 dengan Rp192.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi pada jurnal penutup dengan kode akun beban perlengkapan yaitu 615. Berikutnya kita akan memposting akun beban iklan ke dalam buku besar beban iklan. Kolom tanggal kita isi tanggal 31. Kolom keterangan kita isi menutup beban iklan. Kolom referensi kita isi JPN. Selanjutnya kita lihat beban iklan pada jurnal penutup memiliki saldo Rp20.000, posisinya kredit.
Sehingga pada buku besar beban iklan, kita tulis saldonya pada posisi kredit sebesar Rp20.000. Kita lihat kolom saldo pada buku besar beban iklan sudah ada saldo Rp20.000 posisinya debit. Dan sekarang ada saldo Rp20.000 posisinya kredit. Berlawanan debit dan kredit. Sehingga kolom saldo di sini diisi dengan hasil pengurangan dari Rp20.000 dengan Rp20.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal penutup dengan kode akun beban iklan, yaitu 616. Sekarang jurnal penutup yang ketiga sudah kita posting ke dalam buku besarnya masing-masing. Yang terakhir kita akan menutup jurnal penutup yang keempat, yaitu jurnal penutup yang digunakan untuk menutup laba. Kita posting dulu akun ikhtisar laba rugi ke dalam buku besar ikhtisar laba rugi. Ini dia buku besar ikhtisar laba rugi. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup laba. Pada kolom referensi kita isi JPN. Selanjutnya kita lihat akun ikhtisar laba rugi pada jurnal penutup memiliki saldo Rp2.244.000 posisinya debit. Sehingga pada buku besar ikhtisar laba rugi kita tulis saldonya pada posisi debit sebesar Rp2.244.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar ikhtisar laba rugi sudah ada saldo Rp2.244.000 posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp2.244.000 posisinya debit. Berlawanan. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil pengurangan dari Rp2.244.000 dengan Rp2.244.000. Hasilnya yaitu 0. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal penutup dengan kode akun ikhtisar laba rugi, yaitu 521. Berikutnya kita akan memposting akun modal ke dalam buku besar modal. Ini dia buku besar modal. Pada kolom tanggal kita isi tanggal 31. Pada kolom keterangan kita isi menutup laba. Pada kolom referensi kita isi JPN. Sekarang kita lihat akun modal pada jurnal penutup memiliki saldo Rp2.244.000 posisinya kredit. Sehingga pada buku besar modal kita isi saldonya pada posisi kredit sebesar Rp2.244.000. Kita lihat pada kolom saldo buku besar modal sudah ada saldo Rp14.500.000 posisinya kredit. Dan sekarang ada saldo Rp2.244.000 posisinya kredit. Sama-sama kredit. Sehingga kolom saldo di sini kita isi dengan hasil penjumlahan dari Rp14.500.000 dengan Rp2.244.000. Hasilnya yaitu Rp16.744.000. Selanjutnya kita isi kolom referensi jurnal penutup dengan kode akun modal, yaitu 311. Alhamdulillah, pembahasan cara memposting jurnal penutup ke buku besar perusahaan dagang sudah selesai. Pada video selanjutnya kita akan membahas
cara membuat neraca saldo penutup perusahaan dagang dengan benar. Semoga setelah Anda menonton video ini dari awal sampai selesai, sekarang Anda dapat menguasai cara memposting jurnal penutup perusahaan dagang ke dalam buku besar perusahaan dagang secara tepat. Demikian dari kami, salam sukses akuntansi pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.